di deket dan di bank itu di Hai semuanya, aku Aci dan hari ini aku bakalan nge-review dan nyobain untuk pertama kali palette dari Vocolor. Aku sebenarnya jujur nggak tahu cara bacanya ini gimana, tapi kayaknya Vocolor. Nah sebelumnya di video sebelum ini aku udah nyobain satu shade di sini yang Barstool yang warna ungu. Tapi di palette ini kan banyak banget tuh warnanya. Nah aku tuh belum nyobain warna-warna yang lainnya. Dan aku kayaknya pengen ngambil warm colornya dulu. Jadi aku bakalan nyoba shade warna ke krem coklat merah gitu. Karena aku kebetulan pakai kerudungnya warna coklat juga. Jujur ya kalau misalnya mau bikin video gini tuh aku masih rada kayak kagok gitu, mau pakai kerudung apa, pakai baju apa. Baju aku tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi pasti kalian lama-lama bakalan bosan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga aku pemula. Nah sambil aku make upan ini seperti biasa aku bakalan cerita-cerita. Cuma kali ini ceritanya bukan tentang aku, tapi tentang suatu hal yang aku lagi interest banget gitu. Sebentar dulu, kita sambil mulai make up ya. Aku sebenarnya ini udah ngarang banget, aku nggak tahu aku bakalan terlihat seperti apa di sini. Oke, aku bakalan coba pakai shade yang warm dulu. Nama shade-nya dia warm aja. Terus bentar. Aku mau coba pakai di sini dulu. Aku pengen nyoba dia warnanya kayak apa ya. Kalau udah nempel, oke. Kayak warna kulit sih sebenarnya, jadi kayak aku bisa pakai buat di semuanya dulu. Mungkin kayak untuk video-video yang mendatang aku harus beli brush yang baru ya. Lihat dong brush aku kayak gini. Terus abis itu bentar, aku lagi mikir. Sambil mikir aku sambil cerita ya. Jadi aku tuh lagi suka banget nonton drama Spanyol. Bener kan ya, Spanyol. Judulnya Money Heist. Dan dia tuh seru banget. Kalau misalnya kalian ada yang nggak nonton Money Heist itu ceritanya tentang perampokan bank, tapi kayak mereka kayak kalau di Indonesia tuh kayak ngerampok Bank Indonesia gitu, yang tempat percetakan uangnya. Jadi mereka itu targetinnya untuk mencetak uang buat mereka sendiri gitu. Dan di film itu dibikin mereka tuh jadi kayak the biggest heist in the world gitu loh. Terus itu seru banget dramanya. Terus salah satu karakter di drama itu, bukan drama ya, apa sih, series. Salah satu karakter di series itu disebut sebagai profesor. Nah, profesor ini dia tuh sebagai kayak kepalanya gitu dari apa ya? Dari heist ini. Heist ini tuh apa sih namanya? Perampokan. Jadi kayak perampokan bank. Nah si profesor ini tuh dia yang ngidein dari awal. Dan dia tuh ngidein bukan cuma kayak yang besok gue mau ngerampok bank gitu. Enggak. Tapi kayak dia udah dari umur kayak 19 tahunan dia udah ngeplan ini kalau nggak salah. Dan sekarang tuh di series itu dia kayaknya umur 40 deh atau 40-an gitu. Nah jadi kayak dia bilang almost half of his life he had already planned this. Nah, terus warnanya aku suka deh sebenarnya. Cuma aku apply lagi. Sejauh ini aku bisa bilang kalau pigmennya bagus. Aku suka banget karena kayak aku nggak perlu apply yang kayak yang tutut banget, dan kayak di sininya juga aku nggak yang harus gini banget, apa sih, kayak ditekan banget gitu, nggak. Bener-bener cuma kayak tek gitu. Dia udah nempel di brushnya. Warnanya oke sih menurut aku suka. Dan ini aku beli lagi diskon cuma jadi 110.000 apa 120.000 gitu. Dengan warnanya sebanyak ini. Aku mungkin langsung penasaran gitu, aku kayak coba beli deh gitu. Nanti aku coba tulis di description link ke Shopee official mall-nya. Jadi kalian belinya yang di official aja biar nggak dapet yang palsu atau gimana. Terus tadi sampai mana? Profesor. Oke, jadi dia itu ngeplan semuanya itu tuh udah bertahun-tahun banget buat perampokan ini. Terus dia ngerekrut banyak orang gitu yang memiliki kayak keahlian masing-masing gitu loh. Ada yang dia jago
bikin uang palsu. Jadi kan dia tahu standarnya percetakan uang kan. Jadi dia kayak direkrut sama dia. Terus ada hacker, ada juga yang kayak emang udah biasa ngerampok, ada juga yang emang kayak dia kuat aja gitu, kayak dia strong gitu. Ada juga yang kayak dia itu sering banget kabur dari lupa deh, kabur dari penjara apa kabur dari mana gitu. Pokoknya dia tuh pinter banget bikin kayak tunnel gitu di bawah tanah. Nah, cerita perampokan di series ini ngebikin aku ingat sama cerita perampokan di dunia nyata yang aku sampai sekarang masih suka kayak amazed gitu, kayak yang gila ya, kok kepikiran aja ya. Dan ini aku ngerasa kayak dia itu profesor in real life karena dia emang bener-bener pinter banget juga gitu. Oke, bentar, balik lagi ke eyeshadow yang mau aku pakai. Oke, pengen coba warna coklatnya. Ini ada shade walnut. Aku pengen coba a little bit, tapi pakai brush yang rada kecil aja ya. Aku kayak aku ngerasa aku harusnya nggak pakai brush ini, tapi aku nggak ada brush lain yang bersih yang bisa aku pakai untuk saat ini. Jadi aku coba pakai ini buat ngambilnya, habis itu aku ratain, aku blendnya pakai brush yang lain aja. Walnut ini warnanya rada coklat gitu. Oke, jadi orang yang bikin aku amazed selama, aku tahu cerita ini dari tahun lalu deh kalau nggak salah. Aku pengen bikin kayak garis gitu di sini, nggak tahu udah bisa apa nggak. Ini namanya Carl Gugasian. Carl Gugasian. Dia orang Amerika. Seingat aku dia tinggalnya di Pennsylvania. Dia itu, ini tuh ceritanya udah dari lama, dari tahun 70-an gitu. Dia itu kelahiran tahun 1947. Terus pas dia umur 15 tahun, dia itu entah nyuri apa ngerampok gitu. Seingat aku tuh nyuri deh. Dia tuh nyuri di toko permen gitu. Kayak dia nyuri di toko permen, tapi dia ketangkap. Dan dia masih umur 15, jadi dia nggak di penjara yang kayak orang-orang dewasa gitu kan. Jatuhnya kenanya juvenile record apa ya. Jadi kayak kriminal, tapi kriminal di bawah umur. Karena dia belum umur 18 tahun. Jadi kayak penjaranya dipisah gitu. Nah terus habis itu, pas dia umur 17 tahun, jadi dia di penjara, bukan penjara ya, kayak dia jatuhnya kayak, apa ya, asrama gitu deh. Di tempat asrama untuk kriminal yang di bawah umur itu, dia selama 2 tahun. Terus dia umur 17 dia keluar. Terus habis itu di saat itu dia ngerasa kayak, oh kayaknya karena gue punya criminal record kayak gini, sepertinya kok gue nggak bakalan bisa hidup seperti orang-orang lainnya gitu loh. Kayak kan banyak tuh kayak kisah-kisah di mana orang kayak karena punya criminal record dia jadi nggak bisa diterima kerja di sini, nggak bisa diterima kerja di sana gitu. Tapi walaupun dia ngerasa dia kayaknya nggak bisa hidup sebagai orang normal lagi nantinya, kayak kerja yang kayak kantoran gitu-gitu, dia tuh tetap sekolah kayak anak-anak seumuran dia gitu ya. SMA dia lulus, kelar SMA dia kuliah. Dan ternyata pas kuliah pun dia kayak dapet jurusannya tuh jurusan yang bagus gitu loh. Dia dapet electrical engineering. Terus abis itu setelah dia lulus dari kampus, gila bagus loh, sumpah. Ya nggak sih, kalian bisa lihat kan warnanya tuh nyala banget gitu loh. Aku suka banget. Dan pas di blend oke banget. Nah, abis lulus dari ngambil S1 itu, dia join US Army. Setelah join US Army, ada yang bilang dia tuh dikeluarin dari army-nya, tapi itu kayak source-nya aku nggak gitu jelas. Jadi kayak pokoknya dia selesai dari army, dia kuliah lagi. Dia ngambil S2. Dia ngambil S2 itu jurusan sistem analisis. Setelah selesai ngambil S2 itu, dia ngambil S3. Kayak dia tuh sebenarnya pinter dan dia suka belajar dan dia kayak apa ya? Ya kayak intelijen aja gitu loh. Jadi kayak dia bener-bener sampai lulus S3. Setelah lulus S3,
dia tetap masih aja mikir kalau dia itu nggak bisa hidup, kayak dia nggak bakalan bisa kerja sesuai sama apa yang dia pelajarin. Maksudnya kayak dia nggak bakalan dapet kerjaan yang dia mau gitu. Nah terus jadi selama bertahun-tahun dia sekolah, dia army, dia pokoknya ngejalanin hidup selama ya bertahun-tahun itu sebagai orang normal gitu, dia itu ngeplan perampokan bank. Jadi selama bertahun-tahun itu sambil dia kuliah, sambil dia sekolah gitu, di otak dia tetap kayak, kok kayak gue pengen ngerampok bank. Dan dia kayak interest of the idea dari ngerampok bank dan plan ngerampok banknya itu. Dia benar-benar berusaha buat siap banget ngejalanin plan yang dia pengen itu, yang dia anggap akan menjadi pekerjaan dia di masa depan. Sampai dia kayak dia kan udah pernah army ya, berarti kan kayak latihan fisik dia udah oke nih. Tapi dia ngambil karate sampai dia lulus dapet sabuk hitam gitu loh. Jadi bener-bener dia serius banget dalam perencanaannya dia ini, persiapan dirinya dia untuk ngejalanin plan dia ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia tahu pada saat itu criminal record kalau anak-anak yang di umur di bawah umur 18 tahun itu, dia bakalan dihapus rekornya atau kayak dibuat private dan nggak bisa diakses sama orang di luar gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya dia ngedaftar sebagai kayak wawancara untuk ngelamar kerja aja biasa aja tuh, dia bakalan dapet kerjaan yang oke. Kayak banyak banget juga kayak yang ngebahas kayak yang dia padahal bisa sih dapet duit sehasil daripada perampokannya dia itu dengan capability-nya dia gitu loh, kayak seberapa pinternya dia gitu, terus kayak doctoral degree-nya dia gitu. By the way, untuk yang selanjutnya aku bakalan coba untuk pakai concealer dulu di bagian mata yang belum aku kasih eyeshadow. Jadi kayak di sebelah sini nih. Aku sejujurnya belum pernah nyoba pakai concealer sebelum aku pakai eyeshadow. Tapi katanya kalau misalnya kita pakai concealer dulu, warna eyeshadow yang rada shimmery atau yang glitter-glitter gitu bakalan lebih nyala. Jadi aku sebenarnya rada deg-degan, tapi kenapa tidak dicoba, ya kan? Oke, coba segini dulu. Dikit lagi kali ya. Oke, stop. Bentar ya, aku konsen dulu. Aku nggak berani pakai banyak-banyak deh. Oke. Kita coba satu mata dulu aja. Kalau misalnya ini berhasil, baru kita ke yang sini. Dan setelah bertahun-tahun itu, dan dia lulus dari S3 dia itu, dan dia udah ngeplan segalanya, dia akhirnya nyoba untuk ngerampok bank. Cuma setelah dia udah kayak di depan banknya, dia tuh kayak mundur lagi gitu. Itu sampai 8 kali dia kayak gitu. Tapi akhirnya dia bener-bener ngejalanin pada saat dia di percobaan yang ke-9. Aku kayak mau ngomong jangan menyerah guys, tapi ini bukan video motivasi ya. Ini cerita tentang perampokan. Cuma dia akhirnya bener-bener ngejalanin itu, mungkin kayak desperate juga kali ya. Dia nggak tahu dia harus apa. And he had to live gitu pada saat itu. Jadi akhirnya dia tetap ngejalanin plan dia itu. Tapi ternyata setelah dia masuk ke dalam, rencana yang dia udah bikin itu nggak sesuai harapan pas dia udah di lapangan. Akhirnya dia kabur pakai mobil curian gitu di situ, dan untungnya masih bisa kabur kan. Oke, by the way, aku mau coba pakai yang shade sunset namanya. Ini warnanya oke banget. Aku coba bakalan pakai di sini ya. Ini coba dilihat. Beb. Say. Lihat dong. Setelah perampokan dia yang pertama itu, dia akhirnya ngerasa kalau plan yang dia bikin itu belum perfect. Dan dia mutusin untuk ngebikin persiapan yang lebih lagi untuk ngebuat perampokan dia itu jadi perfect gitu. Oh,
bagus sih, tapi aku nggak tahu perpaduan warnanya oke apa nggak sebenarnya. Hahaha. Penting coba aja dulu. Terus habis itu dia jadi ngerasa oke, gue harus punya plan yang perfect banget nih. Akhirnya dari situ dia jadi rajin ke perpustakaan. Ingat ya, ini tahunnya kayak tahun 60-an. Jadi kayak kalau misalnya dia mau dapat informasi yang banyak, mau belajar ya dia harus ke perpus gitu. Dia ke perpus, dia mempelajari apa kalian tahu? Peta. Dia mempelajari peta dan bahkan topografi buat mikirin escape plan dia, gimana caranya dia bisa kabur setelah dia ngerampok bank itu. Karena setelah perampokan dia yang gagal itu, dia ngerasa dia harus prioritasin keselamatan dia gitu loh. Ih, oke juga, aku suka deh. Wow, cuma aku kayaknya pengen tambahin yang coklatnya dikit. Biar kayak garis gitu, bukan cut crease ya. Aku nggak bisa bikin cut crease, cuma kayak bikin biar ngeblend aja. Oke, karena dia akhirnya memprioritaskan kayak keselamatannya dia sebagai perampok, jadi kayak dia harus bisa kabur dengan selamat gitu. Dia akhirnya bikin kriteria bank-bank yang bisa dia rampok. Dan di kriteria itu, bank yang mau dia rampok itu harus berada di pedesaan. Satu, harus di pedesaan. Terus udah gitu, di dekat bank itu harus ada hutan. Nah, terus setelah ada hutan, bank itu harus kayak di pinggir jalan gitu loh. Jadi kayak dia bakalan ya kena deh geblek. Harus di pinggir jalan, jadi bakalan gampang gitu kalau misalnya dia mau ke situ. Nah, terus harus ada hutan kan? Deketnya hutan itu harus ada jalan raya besar. Jadi dia bener-bener nyari bank-bank yang sesuai sama kriteria dia. Kalau misalnya udah ketemu yang kriteria dia, bank dengan kriteria yang dia pikirin itu, dia bakalan duduk di depan, nggak di depan persis ya, kayak dari jauh gitu. Dia bener-bener ngamatin bank itu selama berhari-hari, sampai mungkin kayak beberapa minggu, untuk ngamatin kebiasaan orang-orang yang datang ke bank itu dan orang-orang yang kerja di bank itu. Jadi kayak dia bener-bener kayak memperhatikan detail dari kebiasaan orang-orang yang ada di bank itu. Kenapa dia pilih bank yang deket sama hutan? Karena kemungkinan besar dia bisa kabur kalau ada hutan deket bank itu tuh gede banget. Jadi plan di otak dia itu, kalau misalnya dia ngerampok, abis itu dia kabur, kan orang pasti bakal lapor polisi kan. Nah pas polisi datang, dia tuh udah ada di tengah hutan gitu loh. Terus udah gitu, dia kan ngerampoknya di pedesaan. Jadi tuh polisi nggak bakalan datang secepat polisi-polisi yang ada di kota gitu lah, yang di kota besar. Jadi pada saat polisi datang, kemungkinan besar dia udah ada di tengah hutan dan udah lagi kabur gitu. Oh iya, tadi aku lupa bilang, sebelum dia ngamatin orang-orang yang ada di depan, yang ada di bank itu, dia bakalan kayak apa ya, bikin tempat penyimpanan gitu buat barang-barang, bukti, dan hasil rampokan dia. Kalau nggak salah dia tuh pakai kayak pipa gitu, yang dia kayak pipa paralon, tau nggak sih pipa paralon itu, dan barang-barangnya dimasukin ke situ, bahkan sampai uangnya pun dimasukin ke situ. Jadi setelah dia ngebikin tempat penyimpanan buat barang-barang yang bakalan dia tinggal dulu sementara itu, gila nggak sih? Jadi barang-barangnya semua sama dia ditinggal dulu. Dia baru deh tuh ngamatin orang-orang di sekitar sana. Nah jadi kalau misalnya dia mau ngerampok, selesai ngerampok, pas dia kabur, dia bakalan naruh semua barang bukti dan bahkan baju yang dia pakai ke dalam tempat penyimpanan itu. Terus habis itu dikubur sama dia di tanah, or ada juga yang kayak ditaruh di dalam kayak drain, kayak apa sih, kayak pipa gede gitu yang dari beton, ditaruh di tempat kayak gitu sama dia. Terus habis itu dia baru deh lanjutin kaburnya.
Dia itu kaburnya caranya, abis dia tinggalin barang-barang itu, dia naik kayak motor trail, tau gak sih? Bener gak sih namanya motor trail? Motor yang kayak motor gunung, tau gak sih? Motor gunung yang bisa dipakai di tanah-tanah kayak gitu. Dia naik itu, ngebut. Jadi pertamanya dia lari dulu nih, dari bank itu dia lari ke tengah hutan, udah nyampe di tempat dia nyimpen barang itu, dia masukin semuanya. Terus dia naik motor sampai ke pinggir jalan, yang dimana dia udah ninggalin, gak mungkin tengah jalan juga sih. Pokoknya ya di tempat dia udah ninggalin mobil kayak van gitu yang gede. Motornya itu dia angkat, dia masukin ke dalam vannya itu, terus habis itu dia tutup, dia jalan deh. Dan dia nggak pernah ketangkep selama nanti aku kasih tau. Pokoknya dia nggak pernah ketangkap selama itu. Dengan cara itu kayak bener-bener perfect plan banget buat dia. Karena di saat itu kan juga belum ada CCTV deh kayaknya. Soalnya di semua berita yang aku baca nggak ada diomongin kayak CCTV. Iyalah ya, orang tahunnya masih kayak tahun berapa, kayak 70-an 80-an gitu. Wow, aku suka deh. Lihat nggak sih? Ini kan di kamera, aku nggak tahu ya nanti di apa namanya setelah udah kalian lihat di videonya kayak gimana. Cuma kalau misalnya aku ngeliat dari kamera sini tuh warnanya bagus gitu kan, tapi kayak di in real life nggak terlalu yang kayak menor gitu. Cuma ya emang aku nggak gitu suka pakai yang terlalu pancak-pancak, apa sih bahasa Indonesianya gitu, shiny, yang terlalu shiny kalau misalnya dipakai daily life. Jadi kemungkinan ini dipakai untuk acara-acara yang oke lah gitu, acara-acara yang rada formal lah nanti dipakainya ya, kalau misalnya karantinanya udah selesai. Sekarang belajar aja dulu. Terus gila, aku suka banget sih sama pigmentnya, bagus banget. Untuk ukuran harga 100 ribuan ini oke banget, sumpah. Wow, lihat ya, bagus kan? Aku kayak pengen pakai yang warna orange-nya itu rada di sini juga deh dikit. Bukan orange, yang shade warm itu, buat di crease yang sini. Ih, oke sih, suka banget sih aku ke belakang-belakangin juga dikit biar ngeblend. Wow, ini padahal lebih murah daripada eyeshadow yang kemarin aku pakai yang itu. Mohon maaf nih, aku suka banget. Oke, aku pengen pakai warna marun dikit deh. Kita coba aja ya, semoga tidak menghancurkan segalanya. Sebelum aku pakai kuasnya untuk ke yang lain, eyeshadow yang lain, karena brush aku nggak gitu banyak ya, belum segitu niatnya. Sebelum itu aku kayak bersihin gitu di tisu, jangan kasar-kasar tapi kayak ya udah diputar-putar aja di situ biar dia rada bersih gitu. Baru deh pakai yang warna lainnya. Nah setelah dia kabur kayak gitu, kan barang-barangnya ditinggal tuh sama dia, bahkan uang rampokan dia itu kan dia tinggal. Itu dia bakalan balik laginya tuh kayak udah lama, pada saat kasusnya tuh udah kayak died down gitu loh. Kayak ada kasus yang kayak cuma berapa hari dia udah bisa balik. Tapi ada juga kasus yang kayak, aku mau coba pakai di rada tengah deh. Aku penasaran kalau pakai warna yang rada tua di tengah gimana. Oke, tadi videonya tiba-tiba mati sendiri. Maksudnya kameranya mati sendiri. Jadi kita lanjut aja. Tadi aku mau pakai warna marun di rada tengah gitu. Karena aku penasaran efeknya bakalan kayak gimana ke mata aku. Nah, terus dia tuh bakalan balik lagi ke tempat itu nanti pada saat bener-bener semuanya udah nggak, soal perampokan bank dia itu udah nggak up lagi kan. Tapi ada juga kasus dimana dia baru bisa balik ke tempat dia nyimpan barang-barang dan uang itu tuh setelah berbulan-bulan kemudian gitu loh. Karena dia bener-bener kayak nunggu semuanya tenang dulu baru dia bakalan balik lagi ke sana buat ngambil uang hasil rampokan dia itu, yang makanya akhirnya membuat dia jadi, ya yang ini kena lagi, jadi nggak pernah ketahuan. Oh, ketambahin lagi karena tadi rada ketutupan sama warna marunnya.
Nah, dia itu kalau misalnya mau ngejalanin plan perampokan itu, dia cuma ngerampok di hari Jumat. Makanya dia disebut sebagai Friday Night Robber. Karena dia benar-benar cuma ngerampok di hari Jumat malam. Dan dia banyak ngerampok pada saat winter. Karena kalau winter itu kan lebih cepat ya gelapnya. Jadi dia kayak lebih aman gitu loh buat dia pas kabur, karena hutannya gelap kan. Jadi kayak nggak bakalan ada orang yang ngelihat dia kalau misalnya dia lagi lari-lari gitu di hutan, ya kan. Salah satu alasan kenapa dia selalu datangnya itu hari Jumat malam. Malam itu tuh bukan kayak yang bener-bener malam banget, tapi pas bener-bener banknya tuh mau tutup gitu loh. Kan dia udah ngamatin nih selama berhari-hari, selama kayak semingguan gitu. Jadi dia tahu kapan tuh bank tuh bakalan tutup gitu. Jadi dia bakalan datang sekitar pas bank itu udah mau tutup, karena di situ orangnya pasti bakalan lebih dikit daripada pas tengah hari. Terus udah gitu, kalau hari Jumat, di otak dia, di logika dia, itu duitnya pasti lebih banyak. Karena dia cuma ngambil duit yang ada di kayak counter gitu loh. Bukan yang kayak dirampok banknya sampai ke orangnya disuruh ke dalam ngambil gitu, enggak. Tapi kayak yang di counter doang. Dan dia mikirnya kalau hari Jumat itu di hari akhir gitu kan, kayak weekend gitu kan. Jadi kayak pasti lebih banyak uangnya dibandingin sama hari-hari lainnya. Jadi dia makanya setiap hari Jumat pas banknya udah mau tutup, dia pasti baru ngerampok gitu. Gimana sejauh ini ceritanya rada mind blowing gak sih? Dia plannya tuh bertahun-tahun loh. Gila. Aku sampai kayak pas tahu, gila nih orang. Kayak dia pinter banget tapi dipakainya buat hal yang salah gitu loh. Kayak sejauh ini kayaknya aku suka banget sama eyeshadow-nya. Dan aku bakalan kayak tutup pakai maskara seperti biasa. Aku sebenarnya pengen nyoba pakai eyeliner, tapi aku nggak gitu berani deh. Apa pakai eyeliner dikit kali ya? Tapi kayak dikit banget gitu, cuma buat kayak ngasih garis batas antara yang shiny ini sama bulu mata. Aku pakai eyelinernya mana tuh? Revlon yang color stay, warnanya coklat, karena aku nggak pernah suka pakai eyeliner atau apa sih kayak brow gel gitu-gitu yang warnanya hitam. Aku selalu pakai yang warnanya coklat tua aja, biar nggak terlalu kayak kereng gitu loh di muka. Pada saat dia mau ngerampok itu, dia bakalan masuk ke bank itu pakai topeng yang serem banget. Kalau nggak salah topengnya itu mirip sama Freddy Krueger namanya. Kalau kalian cari Freddy Krueger itu biasanya ada. Nanti kalau bisa aku masukin fotonya juga deh. Nah, itu kan serem banget ya. Apa namanya? Wow, kebanyakan, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku bikin kayak rada naik gitu ujungnya. Tirit gitu. Dia pakai kayak topeng serem banget gitu. Terus udah gitu pakai baju yang kayak baggy gitu, baju yang kayak gombrong. Dan bukan gombrong doang, tapi kayak dia kayak selip-selipin sesuatu yang kayak orang pengen biar gendut gitu loh, kayak kelihatan kayak gendut gitu, padahal sebenarnya dia enggak. Terus udah gitu bener-bener kayak ketutupan sampai pakai sarung tangan segala macam, supaya dia bener-bener nggak ketahuan dia itu bentuk badannya kayak gimana, dia itu tingginya seberapa, dia itu dia kalau masuk ke bank itu dia jalannya kayak kepiting gitu, kayak tau gak sih yang kayak kakinya dilebarin gitu. Nah, dia udah masuk kayak gitu biar nggak ketahuan tingginya, nggak ketahuan rasnya, nggak ketahuan bentuk badannya. Terus jadi tuh orang-orang bener-bener had no idea gitu loh, ini tuh yang mereka cari tuh siapa gitu. Terus dia itu kalau ngerampok selalu bawa pistol, tapi dia nggak pernah ada niatan buat pakai pistol itu. Sumpah kayak money heist banget, kayak si profesor banget, kayak dia semuanya bawa pistol tapi don't kill anyone. Oh my god, gimana nih? Ntar aku diam dulu ya guys ya. Oh tuh kalau misalnya pakai eyeliner pasti aku kayak tarik gini. Ya sebenarnya boleh nggak sih? It's actually not good for the skin, you know. It's like making you have a wrinkle faster. Tapi kayak aku nggak ngerti cara pakai yang lebih baik daripada ini. Kayak nggak suka pakai kayak eyeliner yang wing gitu, nggak, tapi kayak at least di ujungnya harus naik gitu. Oke.
Dia selalu bawa pistol, tapi dia nggak mau nyakitin siapapun. Tapi akhirnya dia sempat kepake tuh pistolnya 2 kali doang. Yang pertama by accident, secara nggak sengaja dia ketembak gitu ke orang. Yang satunya lagi karena pegawai banknya itu nggak bisa kooperatif sama dia, akhirnya dia tembak. Dan dua-duanya itu ketembaknya di bagian perut, kayak bagian badan gitu loh. Tapi dua-duanya juga recovery-nya bagus banget, jadi kayak sembuh dan nggak apa-apa gitu. Jadi menurut dia itu ya aman masih, karena dia nggak ngebunuh siapa-siapa gitu. Guys, by the way, udah oke sih. Aku suka banget ini buat makeup kondangan, oke banget. Tapi mau kondangan kemana? Ya udah makeup buat video call, nggak tahu ya sama siapa kalau misalnya yang heboh gini. Terus habis itu setelah dia nyampe masuk ke dalam bank itu, dia bakalan loncat dengan dramatis banget gitu, naik ke atas meja counter banknya. Bisa bayangin gak sih, kayak loncat gitu loh, kayak dia sengaja loncat dramatis gitu buat nakut-nakutin orang yang di situ semuanya. Terus kan dia bawa pistol gitu kan, jadi kayak dia butuh bikin orang-orang ini takut gitu. Tapi secara nggak langsung dia jadi nunjukin kekuatan dia sih, karena dia dengan loncat kayak gitu kan gak gampang ya untuk naik ke atas meja dengan cara loncat gitu. Nah itu tuh jadi kayak nunjukin kalau dia itu strong gitu, dia tuh kuat, dia tuh bukan yang kayak dia pakai bajunya yang bikin dia kelihatan gendut, tapi itu nunjukin kalau dia nggak gendut sebenarnya gitu. Karena kan orang kalau misalnya gendut kan kayak untuk loncat bakalan susah kan. Aku aja susah, ya Allah gimana kalau misalnya orang yang kayak sesuai sama yang dia tampilin gitu loh. Oke, kali ini aku bakalan pakai eyelash curler seperti biasa. Aku pasti lama banget pakai ini. Dan setelah dia loncat ke atas meja itu, dia bakalan ngambil duit sebanyak-banyaknya dari meja itu, kayak meja counter gitu kan. Dia bakalan ngambil duit sebanyak-banyaknya, dimasukin ke dalam tas dia, dan dalam 2 menit dia udah kabur. Jadi selama dia ngerampok bank, dia itu selalu cuma 2 menitan, nggak nyampe 3 menit dia udah hilang, udah kabur lagi. Jadi kayak dia bener-bener mencari aman gitu loh, bener-bener nggak mau yang risking his life. Dia yang penting dia dapat duit, udah di counter ada berapa ya udah gitu. Total dia ngerampok selama masa perampokannya dia ini, dia dapat $2 million, $2 juta US, yang pada saat itu berarti pasti value-nya lebih tinggi daripada sekarang, karena kan kalau sekarang kan pasti ada inflasi gitu-gitu kan. Dan finally dia akhirnya ketangkep, tapi dia ngejalanin perampokan ini selama 30 tahun, nggak pernah ketangkep sama sekali. Dan bank yang dirampok sama dia itu ada 50. Entah 50 bank atau ada beberapa bank yang berkali-kali, aku nggak tahu ya, aku lupa. Tapi intinya dia ngerampok 50-an kali selama 30 tahun. Walaupun hasilnya nggak yang banyak banget gitu, tapi tetap aja dia jadi kerjanya kayak gitu loh. Dan itu semua cuma karena dia kirain dia nggak bisa have a decent job. Oke. Dia akhirnya sampai jadi one of the most successful bank robber in the history of America. Gila gak sih? 30 tahun, 50 bank gak pernah ketangkep. Gila gak? Terus tau nggak ketangkepnya gara-gara apa? Bukan di tengah-tengah dia lagi ngeplan, bukan di tengah-tengah dia lagi ngerampok. Dia ketangkepnya itu gara-gara ada 2 anak remaja, kayak anak SMA gitulah. Kan anak-anak teenager gitu kan suka kayak apa ya, iseng gitu ke mana, kayak naik gunung lah apa segala macam. Nah mereka tuh lagi kayak exploring hutan itu. Nah pas di hutan itu mereka ngelihat ada pipa paralon. Ini di Pennsylvania juga, dan ini bahkan di dekat rumahnya dia. Kayaknya dia emang nyimpan barang-barang yang dia bakalan pakai pas perampokan itu di tengah hutan itu juga, di dalam pipa juga. Jadi anak-anak SMA ini pas ngeliat kayak penasaran, dibuka lah tuh. Jadi kayak paralonnya tuh ditutup gitu loh, ditutup kanan kirinya gitu. Dan nggak cuma ada 1 paralon doang, tapi kayak ada banyak gitu.
dan kalau nggak salah disebar-sebar deh sama dia. Nah terus itu di dalam paralonnya ternyata ada segala hal barang bukti yang dia pakai selama perampokan itu. Jadi ada baju yang dia pakai, ada topeng yang dia pakai, ada pistol, ada isi kayak pelurunya, pistolnya, terus ada peta, terus ada apa lagi ya, pokoknya banyak banget, semua plannya dia tuh ada di situ. Dan si dua remaja ini langsung nelpon ke polisi, dan akhirnya polisi nemuin dong barang-barang bukti itu. Dari situ polisi akhirnya jadi bisa ngelacak siapa nih orang, karena bisa dilihat dari kayak, dan bahkan polisi itu nemu ini dong, belt belt karatenya dia, yang aku bahkan bingung kayak ngapain di situ. Cuma aku mikir mungkin di otak dia kayak yang dia nggak pengen terlalu banyak orang yang tahu kalau misalnya dia bisa karate kali ya, karena mungkin kalau misalnya ada yang tahu jadi kayak yang ngapain gitu, tapi nggak tahu juga sebenarnya kenapa. By the way, sekarang aku bakalan coba pakai maskara ya. Maskara yang aku pakai itu nggak pernah aku terlalu kasih tahu karena ini bukan maskara yang aku rekomendasiin. Ini bahkan brushnya aku ganti pakai Revlon yang warna pink karena ini dulu bagus banget, tapi kemarin aku cari dia udah nggak produksi, nggak ngerti kenapa. Akhirnya dari situ ketahuan kan tuh beberapa kayak apa ya, bisa di profiling gitu lah mereka, polisinya bisa nge-profiling lah ini perampoknya tuh kayak gimana. Nah dari situ tuh ketahuan pistolnya itu kalau nggak salah kan, jadi kayak di pistol itu kan ada nomor serinya. Nah setelah diselidikin nomor serinya itu tuh pistol tuh sebenarnya colongan gitu, pistol yang hilang dari kayak base army gitu, entah base army atau mana, aduh aku lupa, pokoknya kayak dari suatu tempat yang kayak berhubungan sama army gitu deh. Terus udah gitu mereka kayak berkesimpulan kalau orang ini emang pernah di army dari ngeliat kayak gimana kan orang soal gerak-geriknya dia selama ngerampok bank. Gerak-gerik itu kayak apa, kayak semacam yang dia loncat ke atas meja gitu-gitu. Itu tuh kayak nunjukin kok kayaknya nih orang tuh orang yang terlatih gitu loh, bukan yang ece-ece gitu. Terus akhirnya tip yang paling besar dari orang yang pernah didapetin sama polisi itu ada entah dari orang yang di bagian karatenya, tempat karate dia latihan, atau pokoknya orang yang tahu si Carl ini deh. Dia tuh polisi tuh nanya, tahu nggak orang yang kayak well built, pernah di army kayak gitu-gitu deh. Terus orang ini ngomong kayak yang si Carl, kayak ngomong langsung Carl gitu. Terus orang ini juga ngomong kayak Carl itu tipe orang yang suka lari, kalau lari jogging gitu loh, maksudnya kayak lagi jogging dia tuh pakainya yang baju lengkap gitu loh, baju yang kayak dari full kayak apa sih, baju tangan panjang, celana panjang, udah gitu pakai topi, terus udah gitu dia selalu bawa ransel. Jadi kayak di mata polisi tuh kayak yang oh kayak lagi training nih gitu loh. Akhirnya ya udahlah dicek, terus kayak polisi juga udah sempet kayak mikir nih kayaknya nih orang tuh punya criminal background gitu loh, karena kayak terlalu terlalu pinter gitu loh ngelihat hal-hal kayak gininya. Terus akhirnya ya udah deh ketahuan itu Carl Gagosian. Dia ketangkep di depan perpustakaan lagi mempelajari peta bank yang bakalan dia rampok selanjutnya. Gila gak sih? Dia ketangkep tahun 2002 dan dia pas di sidang dia ngomong kayak dia pleaded not guilty. Kayak dia menyatakan kalau dia nggak bersalah. By the way, aku pengen pakai warna marun aja di bawah mata aku supaya nggak kayak pucat gitu. Dia menyatakan dia nggak bersalah. Terus habis itu dia bilang juga kayak ngerampok bank tuh nggak memakan korban jiwa gitu. Kayak itu adalah kriminal yang nggak memakan korban jiwa. Tapi akhirnya setelah
dia ngomong kayak yang nggak bersalah itu, dia kayak untuk di sidang dia ngomong pleaded not guilty itu, dengan harapan dia bisa nggak serving time in jail dan bisa kebukti kalau dia nggak bersalah, dia akhirnya kayak reflecting on himself, kayak dia akhirnya merubah semuanya gara-gara dia sempat ngobrol sama salah satu korban yang pernah kena, salah satu yang dia pas dia ngerampok ada salah satu orang ini gitu loh. Dia ngobrol dan orang ini ngomong gimana dia tuh punya trauma yang gede banget. Ada yang bilang juga nih, si Carl ini bukan ngomong sama si korbannya tapi ngomong sama salah satu kayak investigatornya, dan dia ngomong kayak orang ini tuh kayak orang-orang ini tuh banyak yang jadi trauma. Ya iyalah, trauma orang pakai masker serem banget kayak gitu, terus udah gitu bawa pistol, loncat, jalannya kayak kepiting, kan serem banget ya Allah. Aku aja ngebayanginnya kayak stres. Terus udah gitu akhirnya dia nyadar kalau sebenarnya dia nggak membuat kriminal yang ada korban jiwa, kayak korban jiwa physically, tapi dia kayak bikin banyak korban jiwa dalam bentuk mental gitu. Dan akhirnya dia menyatakan kalau dia bersalah waktu sidang, terus dia kena sanksi 115 tahun penjara. Gila gak sih, 115 tahun penjara dengan umur dia waktu ketangkep itu 50-an, umur 57 apa 55 gitu. Pokoknya dia ketangkap umur 50-an, berarti ya sebenarnya ya life in prison gitu. Tapi selama di penjara dia benar-benar cooperate banget sama polisi. Dia banyak ngebantu FBI untuk nyelesain kasus-kasus perampokan. Dia juga kayak benar-benar kooperatif banget pada saat kayak polisi-polisi dan FBI ini pengen nyelesain kasus perampokannya dia juga yang dulu lama ada 50-an kasus. Ya nggak sih? Itu diselesain semuanya sama dia dengan gampang. Terus udah gitu selama dia di dalam penjara, dia juga banyak ngajar matematika sama kalkulus buat sesama inmates, bahasa Indonesia yang itu narapidana, sesama narapidana di sana. Terus abis itu jadi dia dipotong masa penjaranya itu sampai 15 tahun pokoknya dia tahun 2017 bebas pas dia umur 69 tahun gitu. Gila banget gak sih? Aku masih kayak inget banget ceritanya. Aku waktu itu dengar di mana lagi, aku lupa, podcast apa YouTube gitu, tapi intinya aku denger terus habis itu akhirnya gara-gara nonton Money Heist ini aku jadi kayak nyari tahu lagi, dan aku pengen ceritain di sini juga karena ini bener-bener kayak cerita yang bikin aku kayak gila sih, ada orang yang mikirin perampokan tuh sampai bertahun-tahun kayak gini. Dan kayak kalau misalnya dilihat dari hasilnya kayak sejujurnya gak worth it juga, karena dia dapetnya juga nggak sebanyak itu selama 30 tahun dia ngerampok bank gitu loh. Tapi akhirnya dia harus dipenjara belasan tahun, ya kan? By the way guys, aku suka banget makeupnya. Lihat deh. Suka. Aku pakai lipstick dulu. Ceritanya udah selesai, makeupnya juga udah selesai. Aku nggak tahu ini aku ngomong dari tadi berapa lama. Semoga kalian enjoy sama cerita yang aku ceritain ini. Kalau misalnya emang kalian suka juga sama cerita-cerita kayak gini, aku bakalan cari kasus-kasus yang aku bener-bener suka juga. Jadi aku tuh udah interest sama kasus-kasus kriminal kayak gini tuh dari awal tahun 2019 apa akhir tahun 2018 gitu, aku lupa. Terus jadi emang banyak banget yang aku tahu, cuma banyak yang lupa juga. Cuma ada beberapa kasus yang aku bener-bener gak bisa lupa, kayak salah satunya kasus perampokan bank ini, karena ini gila banget. Terus kalau misalnya kalian interest, coba nonton Money Heist-nya. Kalau udah nonton, menurut kalian kayak gimana? Jangan lupa tinggalin di komennya. Hai guys, aku udah balik pakai lipsticknya. Aku akhirnya mutusin buat pakai lipstick dari Style Nanda 3CE ini. Dia shade-nya yang, oh my god, susah banget dibacanya, Mellow Flower 221. Terus habis itu on top of it aku pakai lipsticknya Nana Mirdad lagi, Namir Beauty yang Tinkerbell.
Aku lagi suka banget sama lipstick ini yang Tinkerbell ini karena warnanya pink banget. Tapi dia kayak nggak, oh ya, kayak dia bisa kayak dipakein sama aku di atasnya lipstick apa aja, terus jadi kayak lipsticknya jadi jauh lebih soft dan jauh lebih pinky aja gitu di atasnya. Aku nggak tahu di kamera ini kelihatannya kayak gimana. Cuma kalau in real life sih kayak oke-oke aja, walaupun rada terang sih ini, but it's okay. Okay, thank you guys for watching. See you again di video-video aku yang berikutnya. Dadah!